Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mu'tazzu bi'uluwi izzatihi azizan wa kullu azizin ya'tazzun ya aziz faman i'tazza biduni izzatik fahuwa dalilun ala anna allaha qawiyyun azizun. Assalatu wassalamu ala a'azzil ummah alladzi a'azza ummatahu bi'uluwi izzatihi azizan amma ba'du. Hadirin para pendengar setia Risalah FM dimanapun berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Zat yang Maha Ghafur yang telah menciptakan Indonesia yang subur dan makmur, dihiasi para menteri yang masyhur, para pejabat yang berbudi luhur. Oleh karena itu kita patut bersyukur supaya tidak termasuk orang yang kufur, yang kelak akan dipentur, disiksa di alam kubur laksana nasi yang telah menjadi bubur. Sholawat serta salam mari kita sampaikan kepada Hakim tertinggi anti korupsi, Jaksa termulia yang bijaksana, Profesor termasyhur anti lacur yang mengikis habis ajaran komunis dan kapitalis. Beliau adalah the best people in the world, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita selaku umatnya senantiasa mengharapkan syafaatul uzmanya di yaumil qiyamah nanti. Dan semoga kita digolongkan dengan orang-orang bersama baginda di surganya nanti. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akhlak atau budi pekerti dari seorang mukmin. Sebelum kita mengacu pada akhlak budi pekerti dari seorang mukmin, setidaknya kita punya panutan, punya contoh, punya referensi. Maka jelas sekali dalam Al-Quran dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bahwa Nabi SAW adalah sebagai suri tauladan yang baik. Maka dari itu kita sebagai orang muslim, orang mukmin, tidak lain dan tidak bukan meniru hanyalah baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Wasiatul Mustafa dijelaskan bahwa an Anas qala dawu sopo Anas, maro aitu ora tau ningali sopo ingsun rojulan ing wong lanang iltakoma kang bisik ing rojul, kang bisik sopo rojul udhuna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ing telingane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayunahi mongko nuli ngedohake sopo jeng Nabi roksahu ing mustokone jeng Nabi, hatta yakuna sehingga ono sopo arrojulu wong lanang huwa yo rojul iku alladhi wong yunahi kang ngedohake ing udun, yunahi kang ngedohake sopo alladhi roksahu ing sirai alladhi. Dari sahabat Anas di sini dijelaskan bahwa aku tidak pernah melihat seorang pun yang sedang berbisik dengan Rasulullah. Kemudian beliau menjauhkan kepalanya sehingga orang tersebutlah yang menjauhkan sendiri kepalanya. Dan aku juga tidak pernah melihat seorang pun yang menjabat tangan Rasulullah kemudian beliau melepas tangannya sehingga orang tersebut yang melepas tangannya sendiri. Di hadis ini dijelaskan bahwa di sini Rasulullah tidak pernah berbisik dengan tidak pernah menerima bisikan dari orang lain. Artinya ketika kita sedang berkumpul dalam suatu majelis, berkumpul dalam suatu forum, nah ada salah satu orang yang membisikkan
Nah, di situ bukanlah suatu akhlak yang baik, karena ketika kita berbisik dengan teman kita, bisa jadi apa yang kita bisikan itu menjadikan curiga bagi orang yang di sekitar kita. Sampai segitunya Nabi mencontohkan akhlak kepada kita. Nabi adalah suatu panutan yang paling baik di muka bumi ini. Sehingga dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laulaka ya Muhammad lama khuliqal alam. Seandainya tidak ada engkau ya Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan dunia dan alam semesta ini. Keberadaan baginda Nabi Muhammad SAW itu sangat berpengaruh dengan adanya dunia ini. Kalau orang yang begitu berpengaruh saja dimuliakan sama Allah, maka dari itu kita sebagai umatnya mau tidak mau harus memuliakan beliau, juga harus mencintai beliau. Mahabbah sebagai umatnya wajib hukumnya punya mahabbah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis dikatakan iman seseorang itu tidak akan sempurna jika dia lebih mencintai keluarganya dibanding aku, kata Nabi Muhammad. Maka kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad itu harus jauh lebih cinta daripada cinta kita terhadap orang tua kita, cinta kita terhadap anak kita, juga cinta kita kepada kekasih kita. Cinta kita kepada Nabi Muhammad harus di atas semua cinta kita kepada yang lain. Bentuk mahabbah kita kepada Nabi Muhammad karena kita tidak sekurun, tidak pernah hidup bareng, tidak pernah hidup sezaman, maka salah satu bentuk mahabbahnya hanyalah sholawat kepada beliau. Di dalam hadis dikatakan, inna awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang memperbanyak sholawat. Karena setiap kita bersolawat kepada Nabi, itu malaikat Jibril itu memberikan salam kepada Nabi. Contoh, Zaid bersolawat kepada Nabi, malaikat Jibril memberi salam. Ya Muhammad, Zaid memberikan salam kepadamu. Nah, semakin kita memperbanyak membaca sholawat, semakin malaikat Jibril memberikan salam kepada Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad penasaran, siapa Zaid itu? Akhirnya Nabi Muhammad cari tahu. Oh, ternyata Zaid ini anaknya tukang ini, dagangnya ini. Nah, kalau kita pengen dikenal sama Nabi, maka caranya adalah dengan memperbanyak bersolawat. Solawat juga adalah salah satu zikiran, salah satu amalan. Hanya satu-satu amalan yang boleh disombongkan, yaitu solawat. Sodako, ketika kita sombong, maka pahala sodakonya hilang. Sodako ketika kita ria, menyebut-nyebutkan, bahkan menyakitkan hati orang yang menerima sodako, pahala sodakonya hilang. Jelas di dalam Al-Quran, wala tubtilu sodakotikum bil manni wal adha. Janganlah kau batalkan pahala sodakomu dengan bil manni wal adha. Menyebut-nyebutkan artinya memamer-mamerkan, wal adha, dan menyakiti hati orang lain, hati si penerima sodako tadi. Solat ketika kita pamer, maka pahala solatnya kita tidak dapat. Tapi solawat mau disombongkan sebagaimana sebesar apapun, solawat ketika kita sombongkan sebesar apapun, maka tidak akan pernah hilang pahala solawatnya. Hanya solawat. Allah menyuruh kita untuk sholat. Apakah Allah sholat? Tidak. Allah menyuruh kita untuk berpuasa. Apakah Allah puasa? Jelas tidak. Dan Allah menyuruh kita untuk berzakat. Apakah Allah zakat? Tidak. Tapi ketika Allah menyuruh hambanya untuk bersolawat, Allah dan para malaikatnya lebih dulu bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalilnya di mana? Jelas dalilnya ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi. Wa sallimu taslima, dan berilah salam dengan salam penghormatan. Di sini kita diperintahkan sama Allah dalam lafadznya adalah sallu. Bersolawatlah kalian semua. Sallu adalah bentuk fi'lul amri, yang mana fi'lul amri tadullu 'alal wajib dalam kaidah nahwunya. Fi'il amr adalah menunjukkan perkara yang wajib. Contoh idrib, pukullah. Nah, maka bahasa pukullah ini memerintahkan kita memukul dengan cara wajib. Atau utlubul ilma minal mahdi walau utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu, utlub bahasanya. Nah, berarti di sini menunjukkan bahwa dalam lafaz sallu adalah perintah yang wajib bagi kita untuk memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin pendengar Risalah FM dimanapun Anda berada, ketika kita sudah punya mahabbah, kecintaan kita terhadap Rasul, maka sudah sepatutnya kita untuk meniru perilaku dan pribadi akhlaknya beliau. Sikap, sopan santun, tindak tanduknya beliau patut kita tiru. Karena untuk mencapai taraf mahabbah kepada Rasul itu bukan tarafnya kita sebenarnya. Jadi yang benar bahasanya kita adalah berusaha untuk punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Biasanya manusia adalah ketika mencintai sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin. Itu sudah menjadi sifat manusia seperti itu. Nabi Muhammad tidak ada di hadapan kita. Bahkan kalau orang yang belum pergi haji pun tidak tahu makamnya di mana. Tapi kita sama Allah cuma diberikan batasan untuk memberitahu bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai panutan umat muslim. Maka dari itu, ketika kita mempunyai rasa cinta kepada Nabi Muhammad, maka perlu kita contohi, perlu kita kasih bukti. Bukti yang konkret, yang lebih mudah agar kita cinta terhadap Nabi adalah yaitu dengan memperbanyak membaca sholawat. Sholawat adalah salah satu tanda bentuk kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad. Sholawat juga adalah salah satu amalan yang mampu mengubah segalanya. Suatu ketika dikisahkan dalam ceramahnya Habib Ahmad Al-Habsyi bahwa ada seorang yang terlilit hutang, artinya orang yang mempunyai banyak hutang. Suatu ketika orang itu ditagih sama orang yang punya hutang. Mana katanya kamu mau bayar hutang? Saya tidak punya uang untuk saya bayar hutang kamu katanya. Wah, akhirnya ya udah nanti besok saya akan bayar hutang kamu. Akhirnya dia berinisiatif ingin meminjam uang kepada saudagar kaya raya. Meminjamkan uang kepada saudagar kaya raya untuk membayar hutang. Taruhlah hutangnya misal 500 juta. 500 juta itu bukan uang yang kecil, saudara. Para pendengar Risalah FM dimanapun Anda berada, besok hari dia minjam, sorenya orang yang nagih datang. Dia pinjam 500 juta, begitu sore ditagih, dibayar langsung 500 juta. Dan itu pun dia tidak sedikit ngambil buat digolangkan uangnya biar jadi duit lagi gitu.
Dia tidak seperti itu. Jadi dia minjam kepada saudagar kaya raya 500 juta, sorenya dia bayarkan 500 juta. Jadi gali lubang, tutup lubang. Nah, sebelum dia minjam ke saudagar kaya raya tersebut, dia itu dikasih batasan. Kapan kamu mau bayar ini? Nah, dia bilang 1 minggu ke depan saya akan bayar hutangnya katanya. Begitu sudah jatuh tempo 1 minggu, ditagih sama saudagar kaya raya ini. Ini sudah waktunya 1 minggu, katanya kamu mau bayar hutang kamu itu. Iya, saya akan bayar hutang saya, cuman saya tidak punya uang untuk membayarnya. Lah, berarti kamu bohong loh kalau seperti ini, dusta berarti. Ternyata akhirnya saya tidak bohong saya tidak punya uang. Kalaupun saya punya uang, jangankan 1 minggu, 5 hari pun saya akan bayar. Yang dia bilang seperti itu. Akhirnya, berarti kalau seperti ini kamu harus dibawa ke hakim ini. Kamu orang yang bohong. Kamu minta 1 minggu, sudah waktunya 1 minggu, tapi kamu tetap tidak bayar juga. Akhirnya orang yang punya hutang tadi diseret ke hakim, dijelasin sama hakim, wahai taruhlah namanya Zaid, wahai Zaid, kenapa kamu tidak mau bayar hutangnya? Saya demi Allah, saya akan bayar hutangnya. Tapi saya tidak punya uang 1% pun. Kalau saya punya uang, saya akan bayar hutang tersebut, kata orang tersebut. Perjanjiannya terus dijelaskan semua sama saudagar kaya raya ini. Dia janjinya 1 minggu bakal bayar hutangnya. Tapi ternyata tidak bayar hutangnya. Akhirnya kata hakimnya, ya sudah, kalau seperti ini saya jebloskan ke penjara. Karena kamu tidak bisa membayar hutangnya. Mau gimana lagi? Oh, ya sudah, kalau kata si Zaidnya, kalau memang itu kebijakan dari hakim, mau nggak mau saya terima keputusan dari hakim. Tapi saya minta izin. ke istri saya bahwa saya ini adalah akan dimasukkan ke penjara. Maka saya akan memberitahu kabar bahwa saya akan dipenjara. Lah, kalau saya lepaskan kamu dari sini, apa jaminan kamu? Kalau saya niat mau kabur, dari dulu saya akan kabur, nggak bakal ada di sini katanya. Tapi saya punya jaminan, yang menjamin saya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berani tidak diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad ketika saya tidak balik lagi ke sini. Akhirnya diizinin sama hakim. Ini yang ngomong bukan orang sembarangan, orang soleh ini. Orang yang benar-benar tulus cintanya kepada Nabi ini, benar-benar. Akhirnya dia pulang, begitu pulang mengabarkan kepada istrinya. Setelah bertemu sama istrinya, lah lantas apa yang membuat kamu bisa sampai sini ketika kamu berada di pengadilan sana? Karena saya berkata kepada hakim, saya minta izin. Jaminannya apa katanya? Saya ditanya jaminannya, begitu saya tanya jaminannya, saya menjamin diri saya bahwa saya berani tidak diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad katanya. Akhirnya dari sini istrinya mengetahui bahwa suaminya benar-benar cinta sama Nabi Muhammad, bahkan berani dijamin hidupnya, yang menjamin hidupnya adalah Nabi Muhammad. Disitulah akhirnya istrinya bersolawat sekeluarga tersebut sampai tertidur. Begitu tertidur, si suaminya tadi dimimpikan sama Nabi Muhammad. Setelah dimimpikan sama Nabi Muhammad, ternyata di dalam mimpinya beritahu hakim tadi bahwa tadi malam si hakim itu bingung, sholawatnya sudah nyampe 1000 apa belum. Kamu berikan salam kepada dia dan kasih tahu bahwa sholawat kamu sudah 1000 sebagaimana biasa yang kamu lakukan di situ. Nah, terus juga beritahu kepada orang yang memberikan kamu pinjaman uang bahwa sholawatnya sudah sampai kepada saya. Dia bingung dia. Dia bingung sholawatnya sudah nyampe 5.000 apa belum. Soalnya dia biasa sholawat 5.000. Nah, dan juga berikan salam kepada orang yang meminjamkan uang kepada kamu. Nah, begitu dia terbangun, dia langsung pergi ke rumah orang yang memberikan uang tadi, memberikan pinjaman tadi, dan memberikan, wahai Zaid, wahai
Wahai fulan, misal, wahai fulan, bahwa tadi semalam kamu dapat salam dari Rasulullah, dan sholawat kamu yang biasa yang tiap hari kamu lakukan 5.000 itu sudah sampai kepada Nabi. Saya dimimpikan sama Nabi dan suruh memberitakan kepada antum. Nah, begitu ke hakim juga demikian. Yang tadinya 500 juta hutang kepada dia, akhirnya begitu senangnya diberikan salam sama Rasul, akhirnya orang tersebut itu yang 500 jutanya dia ikhlaskan, plus dia ngasih duit 200 juta sebagai imbalan rasa terima kasih bahwa dirinya telah dapat salam dari Rasulullah. Begitu dia pergi ke hakim, hakim bingung. Dia, assalamualaikum wahai hakim. Hakimnya bilang, wahai hakim, hakimnya bilang, Zaidnya bilang, wahai hakim, semalam kamu bingung ya, sholawat kamu sudah sampai 1.000 apa belum? Kata Nabi, sholat kamu sudah sampai 1.000 sebagaimana biasanya. Saya dimimpikan sama Nabi, suruh memberitakan kepada kamu, katanya. Alhamdulillah. Begitu hakim senang sekali mendengar seperti itu, dia ambil uang dari Baitul Mal untuk dia sedekahkan 500 juta. Dari orang yang menerima uang, orang yang meminjamkan uang 200 juta, dari hakim 500 juta. Yang mestinya dia harus bayar 500 juta, tapi dia malah dapat keuntungan 700 juta. Ini bukan main-main. Sholawat adalah amalan yang paling ampuh dimanapun untuk kita berada. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim patut kita pelajari, patut kita istiqomahkan, kita dawamkan sholawat kita kepada Nabi. Karena salah satu ciri tanda seorang muslim mempunyai mahabbah sama Nabi Muhammad itu adalah dengan sholawat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.